Pada video kali ini kita bahas bab 10 yaitu manajemen pembiayaan di bank syariah. Manajemen pembiayaan di bank syariah. Yang pertama adalah pendahuluan. Ya, teman-teman, dengan semakin berkembangnya perekonomian suatu negara, semakin meningkat pula permintaan atau kebutuhan pendanaan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Nah, di sini sebagai financial bank syariah sebagai financial intermediary itu berperan penting untuk pembiayaan di sebuah negara. Ya, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam telah lama mendambakan kehadiran sistem bank yang bebas bunga. Ya, makanya di sini bank syariah kalau bisa mengakomodir bebas bunga, maksudnya bank pada umumnya ya, ada yang sifatnya bisa syariah atau bisa tanpa bunga, itu nanti akan banyak diminati. Ya, prinsip Islam. Nah, nanti di bab ini kita akan belajar bagaimana mengelola pembiayaan di bank syariah secara umum ya, secara umum. Yang B, pengertian, tujuan, dan fungsi pembiayaan. Pembiayaan kalian harus tahu ya bahwa pembiayaan itu kan berarti dari bank syariah dibiayakan ke, maksudnya diberi pendanaan kepada usaha, perusahaan, atau UMKM boleh. Nah, tujuannya dari pembiayaan itu apa? Itu kalian bisa lihat di halaman 303. Yang satu namanya pemilik ya. Pemilik. Nah, dari sumber pendapatan, para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan. Jadi yang memberikan pembiayaan ini akan memperoleh penghasilan. Kemudian pegawai. Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. Pegawai yang di dalam bank syariah ini loh. Ya, masyarakat. Kalau masyarakat apa? Tadi pegawai ya. Pegawai. Yang ketiga masyarakat. Itu apa? Mengharapkan dari dana yang didapat masyarakat di sini berarti ya. Dia mengharapkan dana sehingga dia bisa apa? Menciptakan laba gitu loh. Ya. Kemudian pemerintah. Kalau pemerintah apa? Pemerintah jelas pasti pemasukan dari sisi yang namanya pajak. Lalu pihak yang kelima ya. Pihak yang kelima di situ ada bank. Ya, ada bank di situ. Bank apa fungsinya? Bagi bank yang bersangkutan apa? Hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap survival dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Ya hampir sama, kurang lebih tujuannya seperti itu. Kemudian fungsi pembiayaan di situ ada fungsi pembiayaan. Yang pertama adalah meningkatkan daya guna uang. Daya guna uang. Jadi uangnya bisa diteruskan untuk yang lebih bermanfaat. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Nah, meningkatkan daya guna barang itu berarti artinya adalah kalau kita pembiayaan kan jadi bisnis jadi hidup, usaha jadi hidup, sehingga nanti barang bisa diperjualbelikan. Jadi nilai gunanya semakin bagus. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Yang keempat adalah menimbulkan kegairahan usaha. Usahanya naik ya. Yang kelima, stabilitas ekonomi. Kenapa kok stabilitas ekonomi? Karena dengan hidupnya usaha maka aktivitas atau gairah bisnis semakin meningkat. Pada akhirnya stabilitas ekonomi akan meningkat juga gitu. Kemudian yang keenam, jembatan pendapatan nasional.
jembatan pendapatan nasional ya. Kemudian yang ke-7, alat hubungan ekonomi internasional. Saya teruskan di kata sebaliknya. Sebagai ekonomi internasional. Ya, karena kan di dalam negeri sudah semakin bagus, nanti bisa ke luar negeri. Ekonomi internasional akan semakin bagus. Ya, yang ke-C ya, macam dan jenis pembiayaan. Di situ banyak sekali ya, bisa dibaca. Ada fund using service, ya, namanya fund ya. Jadi dana yang digunakan itu bisa dalam bentuk pembiayaan mudharabah, musyarakah, piutangnya murabah, salam, istisna, ijarah, dan lain sebagainya. Ya, banyak banget di situ. Kemudian jenis aktiva produktif yang D. Ya, jenis aktiva produktif. Ya, dari jenis aktiva produktif itu nanti ada satu pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad mudharabah dan atau musyarakah dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil. Ya, ini sudah pernah dijelaskan ya di bab sebelumnya. Tinggal dibaca lagi, diulang-ulang lagi. Falsafah pembiayaan. Yang E, falsafah pembiayaan. Oke, untuk falsafah ini apa sih artinya? Konsepnya ya, kalau kredit lebih menekankan pada mekanisme utang, kalau di pembiayaan adalah kemitraan. Jadi utang, kredit ya, kredit itu utang, kalau pembiayaan itu mitra. Apa? Kok mitra? Kenapa? Karena apa? Dengan kita memberikan uang itu, kita berharap untuk memiliki usaha bareng-bareng untuk mencari keuntungan bersama-sama gitu ya. Yang F, penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah. Nah, penentuan kebijakan pembiayaan di bank syariah ini nanti kita berhubungan dengan kebijakannya, aturannya apa saja sih? Nah, gitu di situ ada sektor-sektor pembiayaan, ada golongan debitur, ada wholesale, retail. Wholesale itu yang besar ya. Retail itu yang kecil, kemudian valutanya ada yang rupiah, ada mata uang asing, macam-macam di situ ya. Saya rasa itu cukup jelas, jadi nanti bisa dibaca. Yang G, kebijakan dalam penentuan profit margin. Oke, profit margin dan nisbah bagi hasil. Di situ maksudnya apa sih? Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil dari kan nanti kan kita usaha bareng ya, namanya mitra. Kan uangnya dimasukkan ke UMKM. Ya, UMKM nanti akan jual beli atau bisnis gitu ya, atau melakukan penjualan, mendapatkan penjualan. Nah, itu kalau kita mau cari profit margin itu kriterianya apa gitu ya. Di situ ada komposisi pendanaan, ada tingkat persaingan, risiko pembiayaan, jenis nasabah, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya ya. Bisa dibaca. Yang H, penyusunan rencana pembiayaan. Penyusunan rencana pembiayaan. Oke, beberapa pendekatan yang dapat ditempuh dalam rencana pembiayaan di bank syariah adalah 1. Pendekatan
perencanaan. Pendekatan perencanaan pembiayaan berdasarkan sumber dana yang dapat dikumpulkan oleh bank secara rasional. Nah, ini harus rasional ya. Rasional. Gini, kita lihat di tabel yang halaman 319 ya. Sumber dana untuk perencanaan pembiayaan ada ekstern dan intern. Jadi kalau di situ dilihat bahwa ada cadangan umum, cadangan khusus untuk intern. Kemudian dari pemilik ada donasi pemilik. Jadi yang namanya pembiayaan nanti itu sumber dananya sudah dijelaskan di bab 4 ya kalau nggak salah ya. Ada ekstern dan intern. Nah, kalau yang ini dan ini intern dari dalam, itu makanya cadangan-cadangan itu dipakai. Ya. Kalau ekstern dari pemilik. Cadangan ini sifatnya adalah kalau kita lihat di laporan keuangan tuh membuat sebuah akun namanya cadangan kerugian, cadangan apa itu. Nah, itu adalah cadangan yang masuk dalam kategori intern ini gitu. Ya. Kemudian di situ ada pendekatan yang lain juga, ada pendekatan pembiayaan berdasarkan kemampuan pasar untuk menyerap penawaran dana dalam bentuk pembiayaan. Nah, itu bisa dibaca di situ semuanya. Saya lanjutkan di I, pelaksanaan pemberian pembiayaan. Sekarang pelaksanaannya ya. Kalau tadi perencanaannya. Nah, di pelaksanaannya ini pelaksanaan pemberian pembiayaan. Nah, di situ ada surat permohonan. Ya, surat permohonan. Yang kedua, proses evaluasi. Kemudian ada selanjutnya ada proses penilaian. Kemudian ya penilaiannya ada banyak banget ya, ada aspek teknis, ada aspek sosial ekonomi, bisa dibaca di situ ya. Kemudian ada aspek keuangan dan lain sebagainya ya. Terus yang selanjutnya adalah terus di bagian administrasi pembiayaan. Itu ada cara, ini lebih ke tata caranya ya. Tata cara bagaimana? Itu yang pertama penerimaan keputusan, ada penulisan kepada nasabah pemohon, penandatanganan akad. Nanti yang terakhir berarti tanda tangan akad. Kemudian yang K, pengamanan pembiayaan. Sebelum realisasi dan sesudah. Ya, ada sebelum dan sesudah ya. Sebelum dan sesudah. Nah, kalau yang sebelum ini bank melakukan ini persetujuan nasabah di atas, melakukan penutupan asuransi dan atau pengikatan agunan jika diperlukan. Biar apa? Nggak terjadi hal jaringan misalnya kecurangan dan lain sebagainya. Setelah realisasi, bagi bank pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Jadi setelah dikasih pembiayaan itu diawasi tidak lepas gitu aja ya, dimonitor, diawasi bagaimana apakah usahanya ini bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya ya. Kemudian yang L, batas-batas pemberian pembiayaan. Batas-batas pemberian pembiayaan. Ya, ada di situ aturan-aturan ya, ada kebijakan otoritas moneter ya, kemudian untuk siapa saja kebijakan itu di situ. Ada kebijakan internal bank, operasional dan lain sebagainya. Yang M yang terakhir adalah batas maksimal. Penyertaan modal ya. Nah, itu 25% ya, jumlah seluruh portofolio penyertaan modal maksimal 25%. Oke. Itu penjelasan yang saya ringkas dari buku ya. Selanjutnya untuk kode absen 1 itu maksud saya kelompok 1 itu kodenya 3120, kelompok 2 kodenya 4110, kelompok 3 kodenya 6120, kelompok 4 kodenya 8990.
kelompok 5 kodenya 7374, kelompok 6 kodenya 8180, kelompok 7 kodenya 9190, kelompok 8 kodenya 8185. Oke, pertanyaan untuk keaktifan adalah, menurut kalian ya, apakah pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah selama ini sudah lebih efektif daripada bank konvensional? Ya, silakan jawab di komentar, lalu screenshot jawabannya lalu kirimkan ke WA saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.